osilasi elektromagnetik ya, terdiri dari LC osilator yang merupakan getaran harmonis sederhana ya, jadi tidak teredam. Kemudian ada RLC yang teredam ya, getaran teredam. Kemudian dilanjutkan lagi dengan getaran paksa ya, atau ini kita sebut sebagai AC circuit ya. Jadi AC circuit ini sebenarnya merupakan isolasi elektromagnetik juga ya. Namun dia selain ada RLC, dia mengandung juga sumber paksa ya. Jadi ada paksaan ya. Kalau di gerak mekanika ya, itu paksaannya adalah gaya ya, gaya paksa ya. Nah, kalau di listrik ini namanya adalah GGL namanya ya, GGL paksa namanya ya, atau disebut sebagai sumber GGL lah. Nah, ini arus yang mengalir dalam AC ini kita sebut sebagai alternating current ya, atau bolak-balik ya. Osilasi pada rangkaian RLC tidak akan teredam jika ada GGL luar ya, gaya gerak listrik luar. Untuk yang bab sebelumnya yang electromagnetic oscillation itu tidak ada gaya luar, yang RLC-nya ya. Jadi dia akan teredam karena adanya komponen R. Nah, dengan adanya GGL eksternal itu akan menyuplai sejumlah energi yang membuat yang menjaga agar energi di dalam rangkaian itu selalu ada. Ya. Nah, jadi energi yang terdisipasi dalam resistansi ya, yang berubah menjadi thermal biasanya itu bisa tersuplai ya. Nah, rangkaian di rumah, kantor, pabrik-pabrik, nah itu biasanya merupakan ini rangkaian RLC ini ya, sangat banyak ya. Dan rangkaian AC ini diterapkan ya pada jaringan listrik di Indonesia ya, dan di manapun mungkin ya. Dan nggak mungkin kita nggak pakai AC ya. Mungkin dulu masih pakai DC ya. Nah, ini pertama karena tadi ada GGL paksa ya, atau sumber listrik paksa, maka ada yang namanya epsilon ya. Epsilon ini adalah ini GGL yang merupakan fungsi dari sinusoidal ya. Jadi bolak-balik ya ini ya, sinusoidal. Makanya fungsinya sinus atau kosinus ya. Karena AC ya. Kalau nggak sinus kosinus, ya dia DC ya, berarti ya. Nggak ada fungsinya kayak gini ya, konstan aja ya. Nah, di sini dinyatakan GGL epsilon sama dengan epsilon M dikali sin omega dt ya. Di mana epsilon M ini adalah maksimal GGL ya, dia nilainya kan sinusoidal ya, jadi punya nilai maksimal ya. Sementara itu omega d ini adalah driving angular frequency atau frekuensi sudut dari GGL tersebut. Nah, ini berbeda dengan frekuensi sudut pada rangkaian ya. Kalau pada rangkaian kan omega natural ya, natural aja ya. Nah, karena ada GGL, dia bisa menghasilkan arus ya. Rumusnya arus adalah I sin omega dt minus sudut fase awal. Nah, ini adalah mekanisme dari bagaimana kita bisa menghasilkan sumber listrik AC ya. Nah, di sini ada arah ke bawah ini kita punya B ya, arahnya ke bawah. Kemudian di sini ada loop yang diputar ya. Nah, ada loop yang diputar berarti ada perubahan flux berarti nanti. Nah, perubahan flux inilah yang menghasilkan GGL ya. Nah, jadi generator AC tadi atau sumber listrik eksternal tadi itu merupakan force ya, force GGL ya, atau GGL paksa ya.
sehingga akan menimbulkan yang namanya osilasi paksa. Paksa ya. Kalau kita bayangkan contohnya di mekanik itu seorang ibu yang bermain ayunan dengan anaknya ya. Ibu tersebut mendorong ayunannya tadi time by time ya. Nah, gayanya itu kan nggak konstan dia ya. Tapi kan setelah mendekat ayunannya baru didorong. Nah itu. Jadi itu disebut sebagai getaran paksa ya, karena akan menjaga agar osilasi tetap ada dan tidak teredam. Gitu. Nah ini ya, ini adalah aplikasi dari getaran paksa di simple circuit ya. Ini bagaimana sih apa yang terjadi kalau GGL eksternal itu dihubungkan dengan resistor saja, kapasitor saja, induktor saja ya. Ini sudah pernah dibahas lah kalau di SMA ya. Jadi mungkin akan saya percepat. Nah, untuk yang di GGL yang hanya tersambung dengan resistor ya, ternyata langsung saja ya. Nah, arus dan tegangannya dia sefase ya, sefase. Jadi lihat ini, arus yang gambar hijau ini, arus yang warna hijau ya, tegangan yang kuning ya, dia sefase ini ya, fasenya sama ya. Jadi saat mencapai peak juga posisinya sama ya, saat mencapai titik nol juga sama. Ini disebut sebagai sefase atau in phase. Nah, kemudian untuk yang capacitive load, ya, jadi dihubungkan dengan kapasitor saja. Nah, kalau di kapasitor saja, resistansi itu analogi dengan yang namanya ini reaktansi kapasitif ya, XC ya. Nilainya adalah 1/omega omega DC. Ya, 1/omega omega DC. Nah, dan ternyata di rangkaian yang kapasitif ya, nah bisa dilihat arus mendahului potensialnya sebesar 90 derajat. Mendahului arusnya ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Mulai kapasitif. Kenapa bisa mendahului, Pak? Ya, karena ini ya, kita sudah turunkan persamaannya ya, tapi nggak saya bahas ya, karena ini di SMA sudah ada. Tapi saya memberikan persamaan detailnya seperti apa. Nah, untuk yang induktor, ya, nah, resistansi itu analogi dengan yang namanya XL atau reaktansi induktif ya. Nilainya adalah sama dengan omega DL. Nah, pada induktor ternyata arus itu tertinggal dari potensial sebesar 90 derajat. Nah, 90 derajat ini. Kita lihat gitu ya di grafiknya ya. Nah, untuk memudahkan, ini ada singkatannya ELI ya. ELI ICE ya. ELI itu artinya E adalah GGL, EMF pada induktor L ya mendahului arus. Nah, ini kalau pada induktor. Kalau pada kapasitor itu singkatannya ICE ya. Arus I itu pada kapasitor itu mendahului EMF. Nah, ini singkatannya yang untuk mempermudah. Nah, bagaimana kalau GGL itu terhubung dengan RLC langsung gitu? Nah, ini bisa kita hitung ini nanti nilai-nilai apa yang akan muncul ya. Nah, untuk GGL paksanya adalah EM sin omega dt. Untuk I-nya adalah I sin omega D kurangi sudut awal ya. Nah, untuk fasor diagram ini bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi penjumlahan GGL, penjumlahan tegangan pada kapasitor, induktor dan resistor itu tidak langsung dijumlah ya, tapi dia harus fasor ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi harus dijumlahkan secara ini, fasor ini, secara vektor nanti ya. Nah ini, di sini ada yang namanya hubungannya seperti Pitagoras ya. Nah, jadi GGL kuadrat, ya, GGL sumber kuadrat sama dengan tegangan pada R kuadrat ditambah dalam kurung tegangan pada induktor dikurangi tegangan pada kapasitor dikuadratkan. Jadi seperti ini hubungannya ya, tidak bisa dihitung langsung gitu ya. Nah, kemudian amplitude arusnya itu adalah GGL sumber dibagi dengan ini. Nah, ini namanya impedansi ya.
Impedansi itu seperti hambatan totalnya lah. Impedan ya, total hambatan ya. Nah, nilainya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung XL minus XC kuadrat. Impedansi ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Ada arus yang kondisi steady state ya. Nah, arus yang kita deskripsikan pada kasus ini itu adalah yang steady state current ya. Yang terjadi setelah GGL EMF diaplikasikan beberapa waktu. Jadi kalau baru diaplikasikan itu masih transient ya. Tapi kalau sudah beberapa lama itu steady state. Nah, ini yang pernah kita bahas ya. Ya, kalau yang transient itu baru ini ya, ketika EMF baru dihubungkan dengan rangkaian. Nah, kemudian ada yang namanya konstanta fase. Nah, konstanta fase itu nilainya adalah ini VL minus VC per VR ya. Jadi sudut yang dibentuk antara fase dari VL VC dengan VR-nya ya. Atau bisa diturunkan lagi sama dengan XL minus XC dibagi R ring ya. Konstanta fasenya ya. Kalau XL-nya lebih besar dari XC, maka dia bersifat induktif. Kalau XC lebih besar dari XL, dia bersifat kapasitif. Artinya apa induktif kapasitif? Nah, kalau induktif, saya tadi singkatannya apa? Induktif tadi adalah LI ya, jadi tegangan mendahului arus. Nah, kalau kapasitif berarti AS ya, berarti arus mendahului tegangan. Gitu. Sebesar berapa itu ya? Tergantung nanti hitung-hitungannya. Kalau XT sama dengan XL, nah, maka yang terjadi adalah resonansi. Resonansi artinya apa? Artinya adalah uh, frekuensi pada sumber itu sama dengan frekuensi natural dari rangkaiannya. Nah ini ketika resonansi terjadi ini ya. Nah, amplitude maksimum ketika omega dl minus 1 omega dc itu sama dengan 0 ya. Nah di sini 0 kan. Kalau ini 0, ini dia akan nilainya maksimal kan ya. Jadi resonansi itu akan menghasilkan nilai arus yang maksimal. Nah, jadi kita samakan akan menjadi seperti ini. Jadi omega D sama dengan 1 omega LC. Nah, ternyata ini omega D-nya 1 omega LC ini adalah natural ternyata ya. Jadi sama dengan frekuensi naturalnya. Nah, ini singkatannya tadi L into S ya. Kira-kira itu untuk materi dari ini ya, AC. Saya rasa ini sama mirip persis ya dengan yang di SMA ya. Saya rasa ya. Nggak ada perbedaan jauh ya. Ya, apakah ada pertanyaan? Silakan.
Oke, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang daya ya. Jadi ada ketika kita berbicara tentang rangkaian AC ya, harus bolak-balik ya, yang kita sering pakai di rumah kita ya. Yang paling harus kita pahami itu adalah mengenai daya ya. Karena ini berkaitan secara praktikal ya di kehidupan kita ya. Misalnya saja Anda memakai listrik selama berapa jam, selama berapa hari, itu menghabiskan energi berapa sih? Nah, energi berapa itu nanti akan dikonversi ke dalam, karena energi itu kan rumusnya adalah daya dikalikan waktu ya. Jadi daya alat Anda yang pakai berapa, waktu pemakaian berapa lama, dikalikan akan ketemu energinya berapa kWh nanti. Nah, nilai energi ini itu nanti akan dikonversi menjadi berapa tagihan listrik yang akan muncul gitu. Nah, ini penting nih. Nah, ini jadi jadi daya di rangkaian AC itu. Nah, untuk daya rata-rata ini ya, daya sesaat ya. Ya. Daya itu adalah energi persatuan waktu ya. Ya, untuk yang instan ya, yang sesaat, daya sesaat itu adalah namanya I kuadrat kali R ini ya. Di mana I itu adalah ini tadi rumusnya tadi kan ya, dari persamaan sebelumnya atau modul sebelumnya dikalikan dengan R ya. Nah, ini persamaannya adalah seperti ini nanti. Nah, ternyata dayanya ini kan karena fungsinya tadi, fungsi I-nya dari sin ya, maka ketika dikuadratkan nanti akan jadi seperti ini. Ya. Kalau ini kan sin biasa, kalau ini ada sin kuadratnya, jadinya seperti ini, naik semua kan ya, jadi positif semua. Nah, kemudian nilai ini di rata-rata ya, dikuadratkan di rata-rata. Makanya rata-ratanya adalah ini, daya rata-ratanya I kuadrat R dikali dengan 2. Karena naik semua kan, positif semua kan ya, jadi dibagi 2 kan ya. Nah, kemudian root mean square-nya atau RMS-nya dari arus ya itu kan, ini kan kita punya rata-rata ini kan ya. Root mean square itu adalah dikuadratkan di rata-rata di akar. Itu root mean square-nya. Jadi I akar 2 ini. Nah, ini root mean square-nya ini ya. Nah, dengan kita mengetahui nilai IRMS tadi ya, kita tahu IRMS I akar 2, kemudian VRM-nya V akar 2, sehingga ketika kita mencari dayanya, P rata-ratanya adalah IRMS kali IRMS ya. Nah, ternyata ada yang nilai yang muncul namanya R per Z ini. R per Z itu disebut sebagai faktor daya ya, faktor daya R per Z ini. Nah, untuk meningkatkan energi yang disuplai pada resistive load ya, maka faktor dayanya ini cos theta-nya harus bernilai 1 ya, atau theta-nya harus mendekati nilai 0 lah. Ya, biar gitu ya. Jadi faktor daya ini apa sih? Faktor daya ini adalah daya yang dipakai dalam peralatan listrik yang kita pakai ya, atau dalam resistansinya ya. Jadi semakin besar power faktor dayanya ya, maka listrik yang dipakai itu lebih efektif ya. Nah, akan berubah menjadi, misalnya kita menyalakan lampu ya, berarti daya yang kita pakai itu akan berubah menjadi cahaya lampu tadi. Nah, kemudian ada trafo ya. Ini memanfaatkan ini ya, perubahan daya ini ya. Nah, jadi trafo atau transformer ini adalah alat yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan ya tegangan pada sirkuit.
Nah, dengan cara menjaga agar dayanya itu sekonstan mungkin ya, daya ya. Jadi kita modify dayanya itu sekonstan mungkin untuk menghasilkan T atau I yang ingin kita rekayasa gitu. Nah, ini untuk rumusnya ya. Ya, karena kita punya dayanya itu agar konstan, maka kita punya persamaan Vp per Np sama dengan Vs per Ns ya. Nah, karena ini berasal dari mana? Karena berasal dari VI-nya harus kita modify agar mungkin ya, sekonstan mungkin. Nah, kalau Ns lebih besar dari Np, Ns ini yang sekundernya ya, maka alat trafonya tadi berfungsi sebagai untuk menaikkan ya. Menaikkan tegangan. Kalau sebaliknya adalah step down, menurunkan. Nah, ini untuk kasus yang ideal ya, dianggap VI-nya tadi dia konstan, tapi kan nggak selalu konstan ya, ada yang nggak dikalikan 100% pasti kan ya. Nah, untuk transfer energinya kita mengasumsikan tidak ada energi yang hilang selama konversi tadi ya. Nah, ini IP kali Vp, IS kali Vs ini kan daya kan ya. Kalau kita punya persamaan maka IS-nya adalah seperti ini ya. Jadi ada semacam ekuivalen resisten ya di dalam ini ya. Nah, ini semacam resisten kan ya. Ini semacam R ini ya. Di sini ya, R ekuivalen ini ya semacamnya. Oke, kira-kira itu ya untuk daya ini yang lebih ditekankan adalah pada ininya ya, faktor dayanya ini aja sih sebenarnya. Ya, pada faktor daya ini bagaimana menghitung faktor daya kalau kita punya rangkaian RLC ya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan. Atau kalau pertanyaannya terkait dengan materi sebelumnya juga nggak masalah ya. Untuk latihan tugas dan sebagainya sudah saya upload di MyTS ya. Jika ada kendala silahkan ketua kelas menghubungi saya ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin bisa mengecek ke tugas-tugasnya ya. Kira-kira bagaimana apa yang perlu dikerjakannya. Halo, apakah sudah jelas, teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri saja untuk sesi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.